بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا Yang kami مذكورا. hormati Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Meranggen beserta jajarannya beserta majelis, yang kami hormati seluruh hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat malam Sabtu. Jadi saya membawakan judul gerakan dakwah progresif. Ini saya ada beberapa video. Nah, saya ini tadi dia istri saya, ngisi pengajian malah koyo dalan. Nah, inilah kostum para pengurus Muhammadiyah awal, Bapak Ibu. Ini ada foto-foto, ada video sebetulnya. Jadi Muhammadiyah awal itu, ini sambil diskusi nanti ya. Jadi Muhammadiyah ini nanti saya ada beberapa seri, Mas. Jadi ini bersambung. Nah, ini paling enggak ini baru seperempat materi yang akan saya berikan. Jadi Muhammadiyah sebagaimana kita ketahui, ini buku-buku saya literasi. Salah satu buku yang paling saya suka adalah ini, berjudul Muhammadiyah Jawa. Ini tulisan dari Ahmad Najib Burhani PhD. Ini tokoh muda Muhammadiyah, kayaknya sudah doktor sekarang. Jadi ini pengomentarnya, yang berkomentar adalah Prof. Rick Les, guru besar sejarah Asia Tenggara di National University of Singapore. Jadi ini beliau ahli banget tentang sejarah Jawa. Jadi biasanya buku-buku tentang Jawa minta kata pengantar dari Prof. Rick Les. Nah, jadi nanti di sini disebutkan bahwa ini bahan diskusi saya kemarin di PCM Bodong, Pak. Saya dari Senin malam Selasa, bahwa Muhammadiyah di sini 7 dari 9 pengurus Muhammadiyah awal itu priayi Jawa. Ini kalau itu jelas data faktanya ada. Jadi ini sampai daftar pustakanya banyak banget. Karena data-data awal Muhammadiyah itu masih ada. Jadi siapa ketuanya, siapa anggota di awal. Nah, padahal pada masa itu seperti di dalam undangan pembukaan Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah itu dibuka secara besar-besaran. Saya lupa di gedung apa, di Jalan Malioboro. Jadi kita kan kurang memelihara sejarah. Itu ketentuan berpakaian ada di situ, Pak. Seperti Bapak Ibu yang pernah kuliah, adik-adik yang masih mahasiswa, pasti walaupun kampus itu bebas, tetapi pasti ada tulisan tidak menerima mahasiswa berkaos oblong dan memakai sandal. Apalagi zaman dulu terkait dengan pakaian ini betul-betul diperhatikan. Pemakaian kain motif kain batik itu tidak boleh sembarangan. Ada motif untuk raja, untuk bangsawan tinggi, untuk bangsawan menengah, untuk rakyat, itu berbeda. Nah, di dalam peresmian Muhammadiyah disampaikan nanti di pertemuan akan datang disiapkan oleh dia. Itu di dalam suara Muhammadiyah awal ada di situ bahwa yang bergelar haji untuk memakai pakaiannya jelas, jas tutup, sorban, sarung. Untuk yang belum bergelar haji memakai belangkon, jas tutup, kain. Jadi inilah kenapa di foto-foto Muhammadiyah awal yang berpeci hitam masih bisa dihitung dengan jari. Ya. Jadi kalau ada, ya ini budaya, budaya Muhammadiyah di awal itu. Gerakan dakwah progresif. Arti kata progresif adalah ke arah berkemajuan. Ini saya buka di Google, di
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti ada pajak progresif, itu beda lagi. Ya, kalau ini dalam arti progresif di sini adalah berkemajuan. Ya. Kemudian ini sebetulnya saya tergelitik untuk membuat judul ini ketika kira-kira 1 bulan lalu saya rapat di kantor PWM bersama Bapak Dr. Tafsir, Ketua PWM. Ini biasanya kalau sambutan Pak Tafsir kan juga kemana-mana ya. Jadi menyampaikan bahwa ada seorang guru besar, ini Prof. Ibrahim Alfian, guru besar di Universitas Gadjah Mada. Ini banyak menulis tentang Muhammadiyah. Ini aslinya orang Aceh. Jadi dia juga menulis banyak sejarah Aceh yang saya punya banyak bukunya. Prof. Ibrahim Alfian ini berkesimpulan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pribadi yang pragmatis. Di dalam hal ini tidak banyak berkata dan menulis. Ini ya, jadi nanti ada hal ini yang kita garis bawahi sehingga kita tidak banyak menemukan tulisan tinggalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbeda dengan ulama-ulama masa itu yang mereka menulis kitab. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak banyak berkata dan menulis, namun banyak berkarya. Ini saya kemarin melihat satu video bagaimana bahwa karya amal soleh kita melampaui usia kita. Ini Bapak Ibu kalau sudah pernah mendengar video ini sangat luar biasa. Maka mungkin ini Kiai Dahlan seperti itu. Orang-orang Muhammadiyah itu seperti itu. Saya di Muhammadiyah karena dari keluarga, ini Bapak dulu juga pengurus Muhammadiyah. Monggo Pak Ketua PWM. Panggil saya seperti ini ya. Jadi di Muhammadiyah Bapak Ibu berjuang. Kalau di amal usaha urunan sampai sertifikat pribadinya dijaminkan di bank. Kemudian untuk membangun amal usaha yang kalau amal usaha ini jadi diserahkan kepada pimpinan pusat. Jadi ini aset Muhammadiyah harus atas nama pimpinan pusat. Jangan sampai, ya saya tidak mendalami yang kasus di Banyuwangi kemarin, tetapi kemarin sekitar 1 bulan yang lalu bahwa kami di Kabupaten Grobogan ada pendataan aset Muhammadiyah dari wilayah yang aset belum atas nama Muhammadiyah segera diberi nama Muhammadiyah. Ini ketika sudah punya amal usaha diberikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, nama bapak-bapak pengurus itu hilang dari aset itu. Jadi kalau ada pengurus Muhammadiyah, ada salah satu pengurus Muhammadiyah tempat kami, kuwi biyen yo ketemu royo sama BPKU, tapi sekarang aku nek loro yo biasa untuk punya BPJS pegawai negeri. Nah inilah di Muhammadiyah. Ketika Bapak Ibu berkarya berkiprah di Muhammadiyah, selesai masa jabatan sebagai pimpinan, sebagai pengurus, ya sudah. Ketika nanti meninggal, ya sudah. Tidak ada yang ngirim itu, tidak ada lagi membuat hallnya. Saya kemarin di acara MPKU pusat di Jogja, saya ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah saya ini bingung lah nih dongo opo ini Kiai Dahlan itu wis kurang amal solehnya. Bayangkan dengan pemikiran beliau, jadi berapa rumah sakit, jadi berapa sekolah. Nah kembali di sini. Maka disinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan pragmatis, dalam arti tidak banyak berkata dan menulis, namun banyak berkarya.
Walaupun di dalam kekinian lagunya Pak Hawi itu sedikit bicara banyak bekerja. Walaupun kalau di dalam masa sekarang, masa medsos, pekerjaan kita harus diwartakan. Saya kalau di Grobogan mendorong teman-teman anak-anak muda di Lazis untuk mengekspos kegiatannya. Lawang yang lembaga amil zakat belum atau tidak berizin saja, mereka diam dan mengekspos, apalagi lembaga Muhammadiyah yang sudah berizin resmi. Yang mulai sampai mana-mana katanya. Ini yang pertama. Jadi pragmatis, dalam arti tidak banyak berkata dan menulis, namun banyak dalam arti tidak banyak berkata dan menulis, namun banyak berkarya. Yang kedua, dalam berjuang lambat namun pasti. Ini jelas ya. Jadi, nah ini gandeng yang ketiga, bahwa Kiai Ahmad Dahlan non konfrontatif, ya, tidak reaktif, namun kreatif. Ini mungkin motonya dulu ATM, amati tiru modifikasi. Non konfrontatif. Jadi, nah sebelah ada foto-foto ini. Bagaimana pada saat itu gerakan zending atau misionaris sedang kuat-kuatnya di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Ya, walaupun tidak langsung, tetapi didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang di sini Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak mampu menghentikan kebijakan Belanda. Maka Kiai Ahmad Dahlan tidak kemudian membuat film berat atau mungkin berpidato mengecam zending misionaris. Tidak. Tidak langsung melawan kebijakan-kebijakan Belanda, tapi ATM, amati tiru modifikasi. Jangan Kristen itu apa? Jadi kalau Pak Tafsir kemarin bahwa panti asuhan itu benar, ini katanya Pak Tafsir kemarin, karena di dalam Islam hadisnya itu rumah yang terbaik yang ada anak yatimnya. Jadi dalam Islam kalau anak yatim itu diambil, dibawa ke rumah kita, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, di Kristen mereka dikumpulkan membuat panti asuhan. Kiai Ahmad Dahlan meniru itu. Ini tidak konfrontatif, tetapi amati tiru modifikasi. Yang kedua, rumah sakit. Kalau kita melihat percakapannya ketika Kiai Suja mengusulkan pendirian Poliklinik Muhammadiyah di Buyu, Pak, Kiai Dahlan yang mimpin sidang tenang, bisa dilanjutkan. Jadi kalau Kiai Suja bicara rumah miskin waktu itu hadirin peserta itu guyu. Oh, itu kan pekerjaannya pemerintah. Baik Kiai Dahlan menenangkan, silahkan dilanjutkan dan lain sebagainya. Amati tiru modifikasi. Ini sesuatu yang luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan dakwah progresif, berkemajuan. Ketika Kiai Dahlan berkunjung ke kota Solo, kemudian melihat anak-anak di depan Mangkunegara baris berbaris, Kiai Dahlan, itu apa ya? Oh, itu anak-anak muda sedang pathfinder, pramuka bahasa sekarang, gerakan kepanduan, pulang ke Jogja sesok gawe, jadinya gawe itu. Yang akhirnya tokohnya ya Jenderal Sudirman yang pertama terkenal, yang kedua jarang diekspos adalah Salbini. Kalau tidak salah jadi Maijen apa setelah perang. Ini jadi pragmatis, tidak banyak berkata dan menulis, namun banyak berkarya. Yang kedua adalah berjuang lambat namun pasti. Yang ketiga non konfrontatif, tidak reaktif namun kreatif. Jadi ada tiga hal ini untuk
dipahami. Kemudian kefahaman ini untuk kita contoh sebisa mungkin kita. Kalau dengan pemerintah kolonial Belanda saja non konfrontatif dan tidak reaktif, apalagi dengan pemerintah Indonesia. Ini Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah. Jadi kita kan bukan FPI, saya yakin ada yang FPI lah di sini. Nah, FPI seperti itu ya biarkan, ada perannya masing-masing. Tetapi Muhammadiyah memakai cara Kiai Dahlan di sini memakai cara non konfrontatif, tidak reaktif, Ini saya sedang nyari bukunya Prof. Ibrahim Alfian, belum ketemu ini. Di Suara Muhammadiyah berarti belum dicetak. Ini ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dibayangkan aja ya fotonya. Saya paling suka foto Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang foto lama. Yang foto lama, yang pakai ini yang kita beri bawah itu. Ya foto yang ditetapkan oleh pimpinan pusat ya saya tidak menolak. Ini kalau kita jadi glowing lebih muda gitu loh. Orang gimana? Ini foto saya paling suka ini. Memakai kacamata, memakai jas tutup, pakai sarung, pakai sorban, dan ada tumpuan buku dan bola dunia di situ. Ini pinter. Saya ngarahke fotonya pinter. Jadi di sini ada pesan berkemajuannya. Coba bayangkan kalau itu ada tumpuan buku dan bola dunia. Ini lambang ilmu pengetahuan. Ya. Nah ini harus dipahami sampai selesai biar pemahaman kita tidak sepotong-sepotong. Persyaratan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana kita ketahui bersama. Bahkan kalau kita melihat film Sampel Cerah, hampir 100% oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Murid-muridnya itu kan mendukung. Beda dengan NU. Kalau NU itu bukan bahasa Asari tok, ya, tapi ada bahwa ada tiga. Kemudian Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, ini kata Prof. Gunarya Salmangun. Kita seringkali sudah mendengar ungkapan itu. Kemudian ada ungkapan dari Prof. Haidar Nasir bahwa Muhammadiyah tidak bisa meninggalkan pendirinya dalam hal spirit, dalam hal sejarah dan lain sebagainya. Karena saya ini dokter yang senang sejarah, maka saya banyak menyoroti dari sisi kesejarahan. Jadi Muhammadiyah tidak hadir dari depan hampa. Ada perjalanan panjang di sini sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjalanan panjang. Ini kita semua sudah tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama asli Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta tahun 1868. Orang tuanya, ayahnya Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, yang nasabnya sampai kepada Maulana Malik Ibrahim, yang jika dirunut ke atas akan sampai pada Nabi Muhammad SAW lewat jalur Sayyid Asmad Khan. Jadi kalau cuma saya kemarin diskusi sampai jam 11:30 malam, saya menemani di FB saya itu, saya menemani Ketua BDM Grobogan Bapak Insinyur Jati Purnomo dan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bodong Pak Zainal Ismi, ketemu di silaturahim teman-teman muda NU dalam hal ini khususnya Gus Durian. Ada yang bukan diskusi tuh anak-anak muda, Pak Muhammadiyah nggak ada Habib, lu ada ini. Kalau Habib keturunan Nabi, lah pendirinya. Jadi jangan berkecil hati ini. Ini Muhammadiyah pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, nasabnya sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW lewat jalur Sayyid Asmad Khan. Jadi ini para penyebar Islam generasi awal di Indonesia.
nasab ini bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Jadi kalau slogannya satu nasab itu tidak salah. Dan kebanyakan ulama-ulama kiai-kiai sampai saat ini nasabnya akan sampai ke sini. Ini kalau orang-orang Muhammadiyah kan jarang mungkin nasab. Ini kalau kiai-kiai NU kan hafal sampai bangga nih, karena ada hal. Nah kita kan tidak ada. Ini bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari pada Sunan Giri. Di nanti Maulana Walid Bahir punya anak Maulana Ainul Yakin ini Sunan Giri. Saya sedang merunut bagaimana dari Giri sampai ke Jogja, karena di dalam sejarahnya Mataram pernah berperang dengan Giri. Belum ketemu ini, Google belum ketemu. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman di NU gitu, lu peduli NU sama Muhammadiyah itu sama, yang satu teman. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saya pas dolan ke Amerika gitu ya, ketemu Pak Joko, misalnya nggak kenal, kok wajahnya mau Indonesia, tak jauh ngomong bahasa Indonesia, kok suwe-suwe bahasa Jawa, ini jadi akrab. Padahal nek ketemu niki udah bukan siapa-siapa. Saya Semarang, Pak Joko misalnya Solo kan jauh gitu. Tapi ketika ketemu di Amerika menjadi akrab. Karena apa? Satu negara, satu daerah. Nah ini kalau ada orang Muhammadiyah dengan orang NU ini ketemu, nah bicara beda ini orang-orang ini. Tapi ketika bicara ini, oh Muhammadiyah itu juga satu turunan itu dengan bahasa Mandarin. Ini ada fotonya Sunan Giri, fotonya ngambil di itu poster yang dijual di Masjid Agung Demak. Orang mana foto kalau nama posternya? Ya. Kemudian ibu beliau adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga pejabat Kapamulonan. Tadi bapaknya Haji Ahmad Dahlan adalah pejabat Kapamulonan dari kata penghulu. Ini pejabat penghulu dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar penghulu kotek Masjid Gede Kasultanan. Ini ya, jadi sudah ada nyambung sejarahnya. Haji Ahmad Dahlan Darwis ini lahir di Jogja, di Kauman, di pusat kota. Jadi kalau di buku ini nanti bahwa Muhammadiyah gerakannya perkotaan. Ini maju di kota-kota ya wajar, dari awal memang berada di kota-kota. Dari awal anggotanya ya kalau tidak para priai, para guru pendidikan Belanda, para saudagar. Nah, petani-petani udah banyak. Ini data sejarah kita bicarakan. Ini ada foto Masjid Gede Kauman, baik sekarang maupun zaman dulu. Terus ada serambinya, di mana di serambi ini para pejabat penghulu kesultanan piket. Maka Haji Ahmad Dahlan ketika bapaknya sudah meninggal kemudian menggantikan setiap hari apa dia piket duduk di sini. Dan Haji Ahmad Dahlan gelar kebangsawanannya Mas. Mas itu bukan mas kakak, itu bukan aslinya. Mas itu gelar kebangsawanan, Raden Mas, Kanjeng Mas dan lain sebagainya. Ya. Satu frase sudah kita lalui. Ini dari tempat lahir, kemudian dari keluarganya, dari nasabnya. Jadi tempat lahir, tempat besar, tempat tinggal nanti akan mempengaruhi pola pikirnya. Sama dengan kita, orang yang tinggal di desa dengan di kota pasti berbeda. Ulama-ulama yang tinggal di kota dengan di desa berbeda. Seperti nanti di dalam pertemuan kedua, Sayyid Qutb
berbeda karena setelah di Al-Azhar ada sebagian cerita diasingkan ke Paris, ketemu dengan orang Eropa, nanti pemikirannya akan berbeda daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hanya di Saudi Arabia, dan itu pun daerah Badui. Itu berbeda pemikirannya. Kami lanjutkan itu nanti dalam pertemuan kedua. Tadi beliau Darwis ini lahir di Kauman Yogyakarta. Maka di sini kita bicara sedikit tentang Nagarinya Yogyakarta Hadiningrat. Awal berdiri sejak perjanjian Giyanti, pendiri Pangeran Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono ke-1 dengan wilayah saat ini daerah istimewa Yogyakarta. Dulu sebelum perang Diponegoro, nanti akan ada ulasan sampai ke situ. Sebelum perang Diponegoro, wilayahnya Banyumas, Kedu, Pekalongan, Grobogan di Jateng. Kemudian Kadipaten Madiun di Jawa Timur. Sekarang Kadipaten Madiun itu meliputi Madiun, Ngawi, Pacitan dan sekitarnya. Maka di dalam ilmu sejarah daerah Jawa Timur itu disebut Mataraman budayanya, karena dulu wilayahnya Mataram. Maka orang Ngawi itu sama dengan Solo, sama dengan Sragen budayanya. Nanti kan berbeda daerah Surabaya, Malang, itu yang disebut Arean itu. Nanti Tapal Kuda beda lagi. Tapal Kuda itu Pasuruan, Probolinggo sampai Banyuwangi itu campur dengan Madura. Itu beda lagi budayanya. Ya, ini wilayah negeri itu. Kemudian ada Sulfoto Sultan Hamengkubuwono ke-7, Raja Yogyakarta ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan Sugeng atau nanti kita kan ini bahasanya panjang, termasuk di sini bahwa salah satu pendirian Muhammadiyah adalah ketika Kiai Dahlan dipanggil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 terkait dengan keresahan terhadap gerakan kristenisasi. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir negatif bahwa kerajaan Jawa itu tidak memikirkan umat Islam. Ini yang agak ramai kan sekarang di mana Bapak-bapak? Syukur nek ndak medsosan. Ini agak ramai di Mangkunegaran. Mangkunegaran Solo. Jadi Solo itu kerajaannya ada 2, Surakarta kanan jalan, Mangkunegaran kiri jalan. Slamet Riyadi dibagi 2. Ini suksesi raja, walaupun gelarnya Adipati. Sopo gitu, Bremaku, siapa itu? Yang jadi masalah, dia itu tidak Islam. Padahal aturan Mataram dan pecahannya di Mataram Islam pecah Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, Pakualaman harus Islam. Itu ada aturan tertulisnya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tidak mungkin menjelaskan bukan keturunan keraton dan agamanya Islam. Kalau ada keturunan keraton dan keluar dari Islam, maka ada hak-haknya yang dicabut. Ini Gusti Mung dari Surakarta berkomentar. Walaupun hanya dia masuk Islam, lah kok agama dienggo kaya dolannya. Pak Nemek dilantik jadi raja, masuk Islam. Jadi Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini ada keresahan memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam buku ini ada namanya misi rahasia, nggak ada dokumennya apa? Ini kalau Bapak Ibu, dokumennya mana? Namanya misi rahasia, ada dokumennya. Ini berdasar dari pengakuan keluarga keraton. Di Kiai Dahlan diundang diajak mikir. Jadi orang Jawa itu saya sudah pernah menyampaikan. Orang Jawa itu lucu Bapak Ibu. Orang Jawa itu ngaku Islam dulu waktu itu. Kau tahun 70-an 60-an masih lah. Terutama sebelum G30 SPKI itu masih ada. Orang Jawa
syahadat. Sholat mayoritas setahun 2 kali. Ya, ini mayoritas loh, saya namanya mayoritas. Puasa tutup kendang gue sapi di depan dan di belakang. Di belakang nangis pasar kembang gitu, saya anak-anak wis ora poso dolanan pasar, tuku bakso, tuku sate, anak-anak itu sudah ada puasa itu. Kemudian zakat fitrah, zakat Pak. Kepatuhan orang Jawa zakat tinggi kepada kiainya. Jadi zakat ada panitia itu Muhammadiyah yang mengadakan. Haji mayoritas tidak, sampai raja-raja tidak haji. Tapi Sultan Hamengkubuwono ini ketika Kiai Ahmad dalam haji yang kedua, ini pengakuan keraton diminta membadalkan Sultan sebelumnya. Lanjut ya, orang Jawa itu aneh ya. Dene ngakoni Islam seperti itu. Gerakan Kristenisasi ini dalem ya, kena undang-undang. Jadi walaupun orang Jawa itu berislam hanya seperti itu, tetapi gerakan Kristenisasi Zendik waktu itu namanya berhasil hanya berapa persen. Nanti pengakuan Uskup Sugio Pranoto yang jadi nama unika itu kan uskup pendeta tertinggi yang asli orang Bumi Putra, orang pribumi. Dalam bukunya ada, saya membaca bukunya, difilmkan bukunya dari Gramedia. Dia juga bingung dengan orang Jawa. Orang Jawa itu diiming-imingi, jenengan nek pindah agama dapat pendidikan. Zaman dulu kan pendidikan susah nama, sebelum Muhammadiyah ada. Dapat pendidikan. Nek sudah dapat pendidikan, jadi pegawai negeri Belanda dan ya kan? Nek loro gratis di rumah sakit depan pinggiran UGM Pantirapih. Itu salah satu rumah sakit Zendik yang masih sejak zaman Kiai Dahlan sampai sekarang. Dengan iming-iming seperti itu, tidak banyak orang Jawa yang tidak. Sekarang berapa persen orang Jawa yang Islam? Saya kira masih 80, 70 enggak lah, 80 lah. Masih 80. Tetapi Sultan ini ada kekhawatiran, maka kemudian Kiai Dahlan ada bukunya. Oh, enggak, saya bawa. Ada bukunya tulisan adiknya Quraisy Shihab, Pak Ali Shihab, dokter. Jadi ada tulisan tentang Muhammadiyah membendung arus judulnya. Jadi di situ fokus bukunya tebal kan, hampir segini, membendung arus kristenisasi Muhammadiyah. Jadi tadi Kiai Dahlan tidak reaktif, tidak konfrontatif, tapi kreatif. Nek reaktif itu demo Pak. Demo misalnya ada Zendik langsung kuarani geruduk misalnya gitu, dilarang di sini. Kiai Dahlan deh. Lanjut. Ini ada foto Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ini yang menarik betulnya. Ini nginceng dulu saja. Itu Pak. Ini ada foto Hamengkubuwono ke-7. Kemudian ada foto di BPH Gusti Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro ke-1. Terus sampingnya ada foto Kiai Ahmad Dahlan. Terus di sampingnya ada foto Raden Duri. Saya baru menemukan ini di lamannya Yayasan Keluarga Besar Kiai Ahmad Dahlan. Kalau Duri itu, nah fotonya ini. Raden Duri salah satu putra Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semasa hidupnya Raden Duri tercatat menjadi anggota pimpinan Bestur Muhammadiyah bagian taklim. Saya baru menemukan beberapa bulan foto ini dan saya nanti di pengajian akan saya sampaikan. Jadi keterangannya Kiai Ahmad Dahlan dari pernikahannya
kedua, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu istrinya berapa? 4. Coba terbang istri saya di sini terus mesum aku. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu istrinya 4 dalam saat bersamaan. Kalau Mbah Hasyim itu malah lebih dari 1 tapi meninggal sambung lagi meninggal. Dari pernikahannya yang kedua dengan Raden Ayu Sutiyah Widianingro pada sekitar 1898, jadi belum dirikan Muhammadiyah. Nah, ini benang merahnya. Raden Ayu Sutiyah ini adalah putri dari Gusti Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro. Yang orang ini putranya Sultan Hamengkubuwono ke-7. Yang Raden Ayu Sutiyah ini janda. Jadi dalam satu buku yang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan diperintahkan oleh Sultan untuk menikahi cucunya. Bayangkan ini Pak, mendapat istri cucunya Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ini Pak Joko mau aku yuk belum. Ini saya di laman keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Raden Duri ini makamnya di Karangkajen, di Kiai Haji Ahmad Dahlan agak ke sini. Ini juga anaknya banyak. Ini ada grup sub keluarga sendiri di Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini fotonya persis banget sama Hadinegoro 1. Jadi Raden Duri ini berarti buyutnya Hamengkubuwono ke-7. Dalam arti ada beberapa arti di sini, bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-7 menarik Kiai Dahlan masuk ke lingkungan istana, ke keraton. Yang Kiai Dahlan di sini mungkin yang pertama karena perintah rojo mesti manut, sapa sing ora manut. Wong itu bose kok rojone. Kiai Dahlan kan Kiai Dahlan abdi dalem. Nah ini kan rojone. Yang pertama itu, yang kedua bahwa Sultan sayang dengan Kiai Dahlan. Yang ketiga, Kiai Dahlan menggunakan ini untuk bisa berdakwah di internal keraton dan mendapat perlindungan dari keraton. Sehingga kalau kita melihat film Sang Pencerah, film itu bagus sekali karena di situ spirit Muhammadiyah muncul sekali di situ. Perkara mintani Kiai Haji Dahlan kemudian murtad yo muga-muga engko akhir hidupe mlebu Islam nek. Nek saya kok gampang gitu ya. Ini perjalanan masih panjang loh. Siapa yang menjamin awake dhewe ini meninggal dalam keadaan muslim maupun husnul khotimah? Tidak ada jaminan, Pak. Maka Lukman Sardi juga tidak ada jaminan dia akan non muslim sampai meninggalnya nanti. Muga-muga Pak. Dan tuane kelingan wah aku biyen tau dadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus merenung balik nang Islam. Karena banyak bintang film juga seperti itu. Nak wis tuwa kita di neraka balik aja. Ini ada sejarah yang seringkali tidak kita ketahui. Nanti istri yang ketiga ini kemudian bercerai, Pak. Jadi Kiai Dahlan kemudian cerai. Istri yang ketiga siapa? Istri yang ketiga itu keluarga pesantren Rakyat. Walaupun juga cerai. Rakyat itu kalau keraton selatan. Itu kalau di NU sangat terkenal dengan hafalan Al-Quran dan bahasa Arab. Maka kamus bahasa Arab itu kan Al-Munawir. Itu kiainya Rakyat yang membuat. Desa ya berarti ya. Desa selesai kan bersambung saya. Ya. Ini Bapak Ibu, nanti kapan kita teruskan. Nanti di sini sampai kepada Kiai Dahlan ketika haji yang kedua, kemudian guru-gurunya Kiai Dahlan, kemudian kitab-kitab bacaannya Kiai Dahlan. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, ini saya tampilkan videonya Gus Baha itu
ketika menyatakan bahwa Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam arti sempit, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti sempit loh ini. Berarti yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti sempit adalah berpegang dalam hal akidah, berpegang pada Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam hal fikih berpegang pada mazhab 4, dalam hal tasawuf berpegang pada Imam Ghazali. Itu saja Muhammadiyah masih masuk. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, apalagi Ahlus Sunnah dalam arti luas. Nanti kita akan sampai di situ. Ini guru-gurunya, ini ada 25 slide dan bersambung. Bapak Ibu demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mestinya saya ngisi pengajian ono wae materi ini. Jadi saya ini menyelalaskan. Ini motif Jogja, jaritnya ini sarung Pak. Saya punya jarit motif Jogja, ora iso nganggo. Jadi pakai sarung batik, ini juga motif Jogja. Jadi kalau motif Jogja itu gelap-gelap begini. Kalau Solo itu kuningnya lebih cerah. Kalau pesisiran Semarang itu ada merah, ada hijau. Batik-batiknya seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.